Di dunia One Piece, banyak bajak laut mengejar mimpi, kebebasan, petualangan, nama yang dikenang sejarah. Tapi ada satu bajak laut yang tidak pernah bermimpi seperti yang lain. Marshall D. Teach. Blackbeard tidak berlayar untuk kebebasan. Ia berlayar untuk kesempatan. Saat bajak laut lain bertarung, Teach menunggu. Saat dunia bergerak, Teach mengamati. Saat sejarah ditulis dengan darah, Teach membaca celah di antaranya. Puluhan tahun, Teach hidup sebagai bayangan di kapal Shirohige. Bukan karena lemah, tapi karena sabar. Teach tidak mencari buah iblis terkuat. Teach mencari buah yang bisa menelan segalanya. Yami Yami no Mi. Kegelapan yang bukan sekadar gelap, tapi lubang. Tempat cahaya jatuh dan tidak pernah kembali sama. Dan dunia baru benar-benar retak saat hal yang mustahil terjadi. Teach memakan dua kekuatan buah iblis. Sesuatu yang bahkan ilmu dunia tidak mampu jelaskan. Sejak saat itu pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat Marshall D. Teach. Tapi, apa sebenarnya Teach itu? Teach tidak tidur. Tubuhnya aneh. Dan Jolly Roger-nya memiliki 3 tengkorak, 3 pistol, 3 simbol, 3 kemungkinan. Banyak yang percaya dalam tubuh Teach ada lebih dari satu kehendak, lebih dari satu jiwa, atau sesuatu yang sejak awal tidak pernah utuh sebagai manusia. Dan angka 3 itu bukan hiasan tapi rencana. Jika benar Teach mengumpulkan 3 buah iblis tertinggi, maka Yami dan Gura bukan akhir. Masih ada satu tempat kosong, dan dunia belum siap untuk apa yang akan mengisinya. Sementara itu di sisi lain dunia, ada seorang bocah yang tertawa tanpa alasan. Monkey D. Luffy. Ia membawa nama D. Seperti Teach, ia juga tertawa di tengah kekacauan, tapi tawa mereka berbeda. Luffy tertawa karena ia bebas. Teach tertawa karena ia akan menang. Luffy adalah matahari, Blackbeard adalah malam. Bukan malam yang menyerang, tapi malam yang menunggu matahari runtuh. Joy Boy pernah gagal bukan karena lemah, tapi karena dunia belum siap dibebaskan. Dan dari kegagalan itu lahirlah 2 jalan. Satu memilih menunggu menjadi legenda, harapan dan nikah. Dan satu lagi memilih bertahan di kegelapan, belajar dari kegagalan. Mengerti bahwa dunia tidak berubah karena mimpi, tapi karena kehancuran sistem lama. Jika teori tergelap itu benar, maka Blackbeard bukan penjahat acak. Teach adalah jawaban dunia yang lelah akan kebebasan. Teach tidak ingin menyelamatkan dunia. Teach ingin mengaturnya. Dan hari itu akhirnya datang. Hari ketika laut tidak lagi bernyanyi, langit terbelah dan sejarah berhenti berpura-pura. Luffy berdiri tanpa mahkota, tanpa rencana. Hanya tawa yang masih bertahan di tengah reruntuhan. Di hadapannya Blackbeard, bukan sebagai bajak laut, bukan sebagai raja, tapi sebagai malam terakhir. Yami menelan cahaya. Gura meretakkan dunia. Untuk pertama kalinya, matahari dipukul mundur. Nika jatuh, bukan karena kalah, tapi karena dunia memilih takut. Dan saat semua percaya kegelapan akan menang, sesuatu yang sederhana muncul. Bukan kekuatan atau teknik, tapi tawa orang-orang yang pernah tertawa bersama Luffy. Matahari tidak bersinar karena ia kuat. Ia bersinar karena ada yang percaya pada pagi. Dan ketika Luffy berdiri lagi, Blackbeard tersenyum. Bukan marah, bukan menyesal. Karena akhirnya, Teach kalah bukan oleh kekuatan, tapi oleh sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Kalau kamu merasa narasi ini bukan sekadar teori, tapi percakapan tentang dunia kita sendiri, mungkin memang itu tujuannya. Dan kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini entah lewat teori lain, atau cerita yang lebih dalam, kamu sudah tahu harus duduk di mana. Di antara cahaya dan bayangan.